Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Suatu ketika saya naik bus rute Tomohon Manado. Jadi sistemnya itu tidak pakai tiket. Jadi ketika bus full baru mobil berangkat. Kemudian saya tiba yang paling awal, maka saya mengambil kursi di bagian depan di samping supir. Ketika penumpang terisi penuh, kemudian pintu ditutup. Lalu berdirilah seorang bapak yang cukup tua di antara lorong antara kursi yang kiri dan kanan. Karena kursi sudah penuh, kemudian si supir ini mengambil sebuah kursi kecil. Di sana istilahnya kursi VIP, walaupun terbuat dari kayu dan dilapisi sedikit busa. Jadi dikasih kepada bapak itu. Kemudian saya merasa tidak nyaman dengan diri saya. Lalu saya berdiri dan saya menawarkan saya yang duduk di situ, kemudian bapak itu pindah ke kursi yang di depan. Kemudian bapak itu menerima dengan senang. Singkat cerita, ketika saya turun, ternyata bapak itu sudah membayar tiket saya. Jadi saya turun dengan gembira. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan tema kedamaian. Kita melihat lilin keempat ini sudah menyala. Semua sudah menyala. Berarti Natal sudah dekat. Bagaimana kita akan menyambutnya? Apakah sudah ada kedamaian yang kita alami? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Mika menyampaikan nubuat tentang kedatangan Raja Mesias. Tuhan berjanji, berarti ada harapan. Harapannya yaitu dari sisa-sisa umat Israel yang kembali dari pembuangan akan muncul di Efrata seorang raja damai yang akan menggembalakan kawanan Yahwe itu. Mesias akan hadir dari Efrata Betlehem. Nabi Mika membuat suatu penekanan yang istimewa bahwa dari kota Betlehem yang kecil di wilayah Efrata akan lahir Mesias, bukan di kota yang besar seperti Yerusalem yang merupakan pusat kerohanian, ibu kota dari kerajaan Israel yang besar dan terkenal. Kalau di sini kita membayangkan ibarat ia hadir di Bulukumba, bukan di Makassar. Bahwa Betlehem sekalipun kota kecil dan tidak terkenal, di sanalah Allah menghendaki lahirnya penebus, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran seorang yang akan memerintah Israel ini dikatakan sudah ada sejak dahulu kala. Ini menandakan bahwa kehadiran Allah ini sudah ada sejak awal mula. Namun ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Inilah yang akan kita rayakan dalam peristiwa Natal, yang mana Allah menjadi manusia. Peristiwa kota Betlehem ini hendak menegaskan bahwa tindakan Allah itu hadir lewat hal-hal yang kecil. Dalam bacaan kedua dijelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Kedatangan Yesus membaharui semangat beriman. Dikatakan kurban dan persembahan tidak lagi dikehendaki Allah. Kurban bakaran maupun kurban penghapus dosa tak berkenan. Mengapa demikian? Karena kurban Kristus adalah kurban yang sempurna dan membawa keselamatan. Kurban Kristus dapat menghapus dosa-dosa manusia satu kali untuk selamanya.
Dalam bacaan Injil dikisahkan kunjungan Bunda Maria kepada saudarinya Elizabeth. Keduanya ini dalam keadaan sedang mengandung seorang bayi. Bunda Maria dikatakan menuju rumah Elizabeth yang berada di pegunungan. Kira-kira jaraknya kurang lebih 6 km di sebelah barat kota Yerusalem. Kunjungan Bunda Maria dikarenakan ada sukacita yang dialaminya. Dan sukacita itu pun dialami pula oleh Elizabeth yang mendapat kunjungan. Dia mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Tindakan Bunda Maria yang mengunjungi ini membawa sukacita dalam diri Elizabeth. Namun inti sukacita itu ada pada bayi Yesus dalam kandungan Bunda Maria. Bayi Yesus itulah yang menyapa Yohanes yang ada dalam rahim Elizabeth sehingga ia melonjak kegirangan. Kehadiran Yesus menghadirkan sukacita, membawa kedamaian dalam hidup dan relasi yang hangat. Kehadiran Yesus mendorong orang untuk saling menjumpai satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di minggu keempat Advent ini, apa yang bisa kita perbuat? Tema kita yakni kedamaian. Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh dipersiapkan sehingga kehadiran Yesus yang datang mengunjungi kita dapat kita sambut dengan hati yang damai? Adakah palungan yang layak untuk menerima kehadiran Yesus, entah di hati kita, di keluarga kita, di rumah kita? Tuhan berkarya lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Apakah kita pun sudah memulai hal-hal kecil yang dikehendakinya seperti persiapan hati? Ya Tuhan, supaya Natal tahun ini tidak hanya berlalu begitu saja, saya ingin di hari yang bahagia nanti saya bisa memulai hidup yang baru. Saya ingin lebih berbesar hati untuk mengampuni, bersyukur atas kehidupan saya saat ini. Saya ingin bertobat dari masa lalu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Niat-niat seperti ini sungguh mulia. Hal kecil tetapi besar dampaknya yang bisa kita buat, yaitu mengaku dosa. Pengakuan dosa membawa kita pada hidup yang baru. Terkadang muncul godaan, mengaku kemudian berbuat dosa lagi. Lebih baik tidak usah. Tetapi pikiran seperti ini yang membuat kita berada dalam kubangan dosa yang semakin dalam. Kenyamanan dalam kebaikan itu akan lebih membahagiakan dan menyehatkan daripada kita nyaman dalam perbuatan jahat yang akan menyakitkan. Natal itu Yesus hadir dan membaharui hidup kita, maka kehadirannya adalah saat yang tepat bagi kita untuk menata hidup agar lebih baik dan damai. Mari kita mempersiapkan dengan sungguh palungan yang layak bagi kehadiran Yesus dengan hati yang damai. Tuhan memberkati kita.